Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama dan tak usah lama-lama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena nyala kita ini sebagai seorang hamba yang masih diberikan berupa nikmat, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat bertemu di hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang membawa umatnya ke alam yang lebih baik, seorang presiden yang tidak berdasi, seorang panglima yang tidak berpangkat, namun ia rela untuk mencucurkan darah-darahnya untuk kebahagiaan umatnya. Ia membawa kita ke masa kemerdekaan, mengajarkan kita tentang adab walaupun masih ada yang tidak beradab. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dari kelas 11 IPA 4. Saya memiliki rutinitas sebagai pelajar di salah satu sekolah madrasah alia negeri yang berada di Kabupaten Bone, Kecamatan Lapadiaja, yaitu Mantika Bone. Selanjutnya saya di sini ingin menyampaikan sebuah ceramah untuk menjadi pengingat bagi saya sendiri, maupun begitu pula dengan yang menonton, yaitu keutamaan orang-orang yang menjalankan sholat tahajud. Apalagi saat ini bulan puasa menebar banyak berkah, itu juga merupakan pahala, yaitu supaya teman-teman pada semangat dan saya pun yang bicara semangat dalam menjalankan sholat tahajud. Jadi sebenarnya yang saya bicarakan ini berupa nasihat untuk diri saya sendiri dan untuk yang lainnya juga. Apa utamanya sholat tahajud? Yang pertama, ternyata sholat tahajud itu adalah sifat orang yang bertakwa, yaitu calon penghuni surga. Alhamdulillah. Jadi kalau kalian ingin dikategorikan sebagai orang yang bertakwa, maka dia tidak meninggalkan sholat tahajud. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga, dan air yang mengalir menerima segala pemberian roh mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang yang berbuat kebaikan di dunia. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohon ampun di waktu pagi sebelum fajar, maksudnya subuh. Dalam surah As-Sariyat ayat 15 sampai 18. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita semua bahwa orang yang bertakwa mendapatkan surga. Sedikit waktu saat tidurnya di waktu malam, banyak meminta ampun kepada Allah di waktu fajar. Yang kedua, keutamaan sholat tahajud adalah tidak sama antara orang yang sholat malam dengan orang yang tidak sholat malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Quran surah As-Samar ayat 9. Jadi dalam surah As-Samar ayat 9 ini tidak sama antara orang yang senantiasa bangun malam ketika dia tahu dia dapat keutamaan, dia tahu dia dapat pahala, dia tahu doa yang dia kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan orang yang tidur lelap, karena orang-orang yang bangun salat malam pasti dia punya motivasi kepada dia bahwa itu sebetulnya mereka dia tahu tentang keutamaan yang dalam beribadah. Selanjutnya, yang ketiga, keutamaannya dari sholat tahajud adalah sholat tahajud adalah sebaik-baik sunnah. Seperti yang kita ketahui bahwa sebaik-baik puasa di bulan suci Ramadan ini, yaitu puasa Ramadan. Kemudian sebaik-baik sholat adalah sholat wajib, adalah sholat malam. Jadi setelah sholat wajib yang dinyatakan adalah yang afdol adalah qiyamul lail, menghidupkan malam. Dan yang keempat,
ternyata keutamaan dari sholat tahajud adalah kebiasaan orang-orang yang salih. Jadi ketika kita ingin dikategorikan orang-orang yang saleh, maka hidupkanlah qiyamul lail, menghidupkan malam. Itu mengademkan hati. Ternyata salah satu indikator mereka tidak meninggalkan sholat malam, yaitu kita tergolong orang-orang yang saleh. Yang kemudian, yang terakhir, keutamaan sholat tahajud yang kelima adalah sebaik-baik orang adalah orang yang melaksanakan sholat tahajud, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik orang adalah Abdullah. Maksudnya yang di sini adalah Ibnu Umar. Seandainya ia mau melaksanakan sholat malam, maknanya adalah sebaik-baik orang adalah orang yang senantiasa melaksanakan sholat malam, yaitu sholat tahajud. Seperti itu teman-teman sekalian. Demikian yang saya dapat sampaikan. Sebagaimana kesimpulan bahwa sholat tahajud ini memiliki banyak sekali keutamaan, dan apabila kita ingin mendapatkannya, maka hidupkanlah qiyamul lail. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Sebagaimana yang saya dapatkan di Google tertulis, kamu belum serius dengan keinginanmu jika belum tahajud. Dengan harapan yang saya sampaikan dapat meningkatkan atau memunculkan rasa ingin melaksanakan sholat tahajud dari teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang telah menyimak dan mendengarkan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Rahmat. Cukup sekian.